Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehan pasti tahu ya sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW ya. Iya. Ya seperti Usama bin Zaid ya, usianya itu baru 18 tahun. Ada juga Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Al-Arqam bin Abi Arqam ya. Rumahnya itu malah dijadikan markas tempatnya Rasulullah dan sahabat itu untuk mempelajari ilmu agama. Nah, ada Thalha bin Ubaidillah, usianya 16 tahun. Nah, tapi yang ada juga yang luar biasa. Coba nih tebak ini, ya. Penakluk Konstantinopel, ya. Ibu kotanya Bizantium. Ya, siapa? Muhammad Al-Fatih. Ya, Muhammad Al-Fatih ya. Usianya itu 22 tahun ya, pemirsa ya. Tapi sudah mampu, sudah bisa untuk menaklukkan Konstantinopel, ya. Makanya dari ini saya akan membagikan kepada Anda-Anda, para sahabat dimanapun Anda berada ya, untuk menjadi seorang generasi milenial yang produktif ya. Yang pertama adalah tipsnya satu, menuntut ilmu ya. Jadi Allah itu di dalam surah Al-Mujadilah ayat 58 menjelaskan bahwa Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu agama ya. Orang yang diberikan ilmu itu akan Allah naikkan beberapa tingkat ya. Thalabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Rasul juga menjelaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu, baik itu pria maupun wanita ya. Rehan bisa bantu jelaskan mengenai hukum di dalam menuntut ilmu. Iya, jadi dalam Islam itu ada dua hukum ya. Yang pertama itu fardu ain. Jadi fardu ain itu merupakan suatu kewajiban yang diberikan kepada masing-masing individu. Jadi kalau kita tidak melakukan kewajiban tersebut, kita akan mendapatkan dosa. Namun ilmu seperti apa? Jadi ilmu itu adalah seperti ilmu agama ya, seperti ilmu fikih, ilmu mengaji, atau masih banyak lagi. Dan yang selanjutnya yaitu adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu mirip dengan fardu ain. Bedanya, apabila sebagian dari umat sudah melakukan kewajiban tersebut, maka telah digugurkanlah kewajiban tersebut terhadap umat yang lainnya. Seperti apa? Seperti mempelajari ilmu dunia seperti matematika, ilmu kesehatan, dan ilmu teknik. Ya, itu juga. Ya, jadi itu ya. Jadi generasi itu yang suka rajin menuntut ilmu. Ya. Tips yang kedua ya, itu adalah menjadi generasi milenial yang produktif, yaitu generasi yang memiliki integritas yang mulia, yaitu akhlaknya mulia. Nah, untuk saat ini, zaman sekarang ini krisis ya terhadap akhlaknya anak muda yang mulia. Itu bisa dijumpa ya di mana-mana gitu. Ya, sering kali kita lihat di sekitar kita. Contohnya nih misalkan akhlak yang tidak mulia yang terjadi di sekitar kita misalkan. Ya, seperti berbicara kepada teman menggunakan kata-kata kasar atau sama orang tua. Iya, banyak yang melawan tuh semacamnya kan. Gitu. Dan ini mereka terjebak sama food funny fashion juga ini ya, yang menjadi faktor-faktor mereka berbuat seperti itu ya. Saya jelaskan nih food funny fashion seperti apa coba yang ketahui. Ya, jadi kalau dari sisi foodnya itu seperti banyak sekali makanan-makanan yang tidak jelas hukumnya halal atau haram. Nah, dan juga kalau dari sisi fashion kita bisa melihat dari pakaian anak muda zaman sekarang ya. Banyak sekali pakaian yang tipis, yang melanggar aurat. Ya. Yang tutup aurat ya apa? Yang membuka aurat gitu iya, ya. Dan juga dari sisi faninya itu sudah banyak lah di sekitar kita, seperti hiburan tanpa batasnya, apalagi di medsos ya atau di HP gitu, banyak sekali hiburan-hiburan yang tidak ada batasannya. Ya, jadi itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, resep menjadi generasi ya, generasi milenial yang produktif itu adalah memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, ini yang sering terlupakan itu. Padahal Allah telah berfirman di surah Al-Asr ya, bahwa manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman ya, demi waktu, bahwa manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh yang saling menasihati dalam kebenaran ya. Jadi seperti itu ya. Bahkan juga dijelaskan di sebuah hadis bahwa manfaatkan ya masa mudamu sebelum tuamu, manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, manfaatkan juga kayamu sebelum miskinmu, dan waktu yang luang sebelum datang waktu yang sempit.
Nah, ya. Dan selanjutnya itu adalah ketika kita masih hidup, manfaatkan sebelum kita mati. Ya, kira-kira Rehan bisa nggak memberikan contoh-contoh gitu terkait mengenai memanfaatkan waktu yang sia-sia nih? Kebanyakan anak muda seperti apa coba? Ya, jadi banyak sekali ya contoh-contoh yang ada di sekitar saya, atau mungkin sering kalian lihat juga. Jadi banyak sekali contohnya seperti bermain game ataupun ngumpul-ngumpul yang sia-sia, membicarakan hal-hal yang sia-sia seperti menggosip dan masih banyak lagi. Iya, termasuk juga mungkin hobi motor-motoran di jalan-jalan yang nggak jelas itu ya, Iya. yang mengganggu orang ya. Jadi itu para pemirsa ya, pada kesempatan ini setidaknya kami membagikan beberapa resep ya untuk menjadi seorang generasi milenial yang produktif ya. Gitu. Para pemirsa, demikian ya yang dapat kami sampaikan. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan materi-materi berikutnya ya. Untuk itu kami mohon maaf atas segala kekurangan di dalam penyampaian materi tersebut. Ya, kita akhiri ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.